Assalamualaikum teman-teman. Bayangkan ini, kamu menghilang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tapi tak ada yang mencari, tak ada laporan orang hilang. Para tetangga hanya mengira kamu pindah. Seolah-olah kamu terhapus dari muka bumi. Ini bukanlah fiksi. Ini adalah kisah nyata yang tragis dari Hedviga Golik, seorang wanita yang baru ditemukan 42 tahun setelah kematiannya, dalam kondisi yang membuat semua orang merinding. Duduk di kursi kesayangannya, di depan televisi yang sudah lama mati. Mari kita ungkap kisah yang terlupakan ini. Cerita ini dimulai pada tahun 2008 di kota Zagreb, Kroasia. Pihak berwenang memutuskan untuk mengambil alih sebuah apartemen yang telah lama kosong dan terbengkalai. Menurut catatan, apartemen itu sudah tidak berpenghuni selama puluhan tahun. Saat petugas berhasil membuka paksa pintu yang macet itu, mereka sama sekali tidak siap dengan apa yang mereka temukan di dalamnya. Bukan ruangan kosong yang penuh debu, tapi sebuah kapsul waktu. Apartemen itu seolah membeku di masa lalu. Piring-piring kotor masih ada di wastafel. Perabotan ditutupi lapisan debu yang tebal. Semuanya tampak tak tersentuh sejak tahun 1966. Dan di tengah ruang tamu, ada pemandangan yang paling mengejutkan. Di sana, duduk di sebuah kursi, menghadap televisi model tahun 1960-an, adalah jasad seorang wanita yang telah menjadi mumi. Di sampingnya sebuah cangkir teh yang isinya sudah mengering entah sejak kapan. Siapakah wanita ini? Setelah diidentifikasi, jasad itu adalah milik Hedviga Golik, seorang wanita yang lahir pada tahun 1924. Menurut kesaksian tetangga yang masih mengingatnya, Hedviga terakhir kali terlihat pada tahun 1966. Saat itu usianya sekitar 42 tahun. Setelah itu, ia lenyap. Hedviga adalah pribadi yang sangat tertutup. Ia tinggal sendirian dan diketahui tidak memiliki keluarga dekat. Para tetangga tidak begitu mengenalnya. Ketika ia tiba-tiba tak pernah terlihat lagi, orang-orang hanya berasumsi bahwa ia telah pindah ke tempat lain. Tidak ada kehebohan, tidak ada investigasi, tidak ada satupun orang yang merasa kehilangan atau melapor ke polisi. Hedviga Golik benar-benar menghilang dari radar siapapun selama lebih dari 4 dekade, dan dunia terus berputar seolah ia tak pernah ada. Sebuah pertanyaan besar muncul. Bagaimana jasadnya bisa tetap utuh selama 42 tahun? Jawabannya terletak pada kondisi apartemen itu sendiri. Ruangan itu tertutup sangat rapat, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kondisi ini secara kebetulan menciptakan lingkungan yang sempurna untuk proses mumifikasi alami. Udara kering menghentikan pembusukan, mengawetkan tubuhnya dalam posisi terakhirnya, menonton televisi. Penyelidikan polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perampokan. Ini bukan kasus pembunuhan. Hedviga Golik meninggal karena sebab alami, entah karena sakit mendadak atau usia tua, sendirian di apartemennya. Kematiannya begitu sunyi, senyap, hingga tak ada seorang pun yang tahu selama 42 tahun. Setelah ditemukan, jasad Hedviga dibawa oleh otoritas. Namun, bahkan setelah berita ini menyebar, tidak ada satupun keluarga atau kerabat jauh yang datang untuk mengklaimnya. Akhirnya, pemerintah kota memutuskan untuk memberinya pemakaman yang layak. Kisah Hedviga Golik adalah sebuah tragedi tentang kesepian di dunia modern. Ia membuka mata kita pada kenyataan yang menyedihkan. Ada berapa banyak orang di luar sana yang hidup dan mati dalam kesendirian, tanpa pernah benar-benar diketahui oleh siapapun? Ia ada, namun dianggap tiada. Ia meninggal, namun baru ditemukan puluhan tahun kemudian sebagai sebuah artefak di dalam museum pribadinya yang tak sengaja ia ciptakan. Sebuah pengingat yang kelam tentang betapa mudahnya seseorang bisa dilupakan. Apa pendapatmu tentang kisah Hedviga Golik yang memilukan ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya yang mengungkap kisah-kisah tersembunyi dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.